Orang yang membuat jantungmu berdebar hari ini, benarkah ia takdir yang kau tunggu? Ataukah kau terjebak dalam perangkap canggih yang dipasang oleh otakmu sendiri? Halo, saya psikolog dan penulis yang akan mengajakmu mendalami kerumitan pikiran. Kita sering salah mengira lonjakan emosi tiba-tiba sebagai sebuah cinta sejati. Hari ini kita akan mengintip kebenaran psikologis di balik kegembiraan yang membara. Lewat kisah Uni, kita akan mengungkap tipu daya otak yang selama ini membodohi kita. Fenomena misatribusi gairah ini memengaruhi hidup kita lebih dalam dari dugaan. Pada Senin pagi yang sangat padat, Uni kewalahan dengan tumpukan tugas yang mendesak. Karena begadang demi rapat penting, Uni tidak sengaja melewatkan alarm paginya. Turun dari kereta, Uni harus berlari kencang menuju kantor sambil memegang tasnya. Napas tersengal dan berkeringat, Uni nyaris gagal masuk ke dalam lift tepat waktu. Jantungnya berdegup kencang dan ototnya bergetar akibat aktivitas fisik yang mendadak. Di lift yang sempit, Uni bertemu rekan senior dari departemen sebelah, kenalan biasanya. Rekan senior itu tersenyum lembut dan bertanya dengan suara yang sangat ramah. Katanya nanti siang akan turun hujan. Apakah Uni ingat membawa payung hari ini? Dalam sekejap, gelombang emosi hebat melonjak jauh di dalam dada Uni saat itu. Napas berat yang baru saja ia rasakan tiba-tiba berubah menjadi ritme yang membara. Uni membatin, mengapa jantungku berdebar kencang? Apa aku jatuh cinta padanya? Wajah Uni memerah di cermin, dan matanya bergetar karena kebingungan yang nyata. Setelah hari itu, Uni hanya teringat pada suara dan tatapan ramah rekan senior itu. Inilah awal tragedi sekaligus komedi, contoh nyata dari misatribusi gairah fisik. Dalam psikologi, ini disebut atribusi yang salah terhadap gairah fisik yang dirasakan. Saat ini, otak Uni sedang sangat sibuk mencari alasan di balik debaran jantungnya. Mengapa jantungku berdetak cepat? Otak harus segera menjawab pertanyaan mendesak ini. Padahal itu akibat berlari, tapi otak seringkali melupakan fakta sesederhana itu. Otak justru menunjuk rekan senior sebagai penyebab utama debaran jantung tersebut. Otak menyimpulkan, aku pasti sangat menyukainya karena jantungku berdebar kencang. Pernahkah kau bertatapan dengan seseorang tepat setelah olahraga berat di gym? Orang yang biasanya kau abaikan bisa terlihat menawan dan membuatmu berdebar. Saat mendaki gunung, rekan setim bisa tiba-tiba terasa menarik secara romantis. Kasus teman jadi kekasih setelah nonton film horor adalah bagian dari trik otak ini. Mari kita lihat kencan buta Uni saat akhir pekan yang penuh dengan harapan tinggi. Pasangannya sangat sopan dan baik, tipe orang yang disukai oleh banyak orang. Uni dan pasangannya duduk di kafe tenang dengan iringan musik klasik yang lembut. Obrolan lancar tanpa jeda canggung, namun Uni merasa bosan dan ada yang hampa. Tak ada yang salah, tapi percikan cinta yang ia cari tak kunjung muncul sama sekali. Jika Uni tahu hukum psikologi ini, ia pasti memilih lokasi yang jauh berbeda. Arena bowling atau lapangan tenis akan jauh lebih efektif dibanding kafe yang tenang. Atau sekadar mendaki bukit terjal agar napas sedikit lebih cepat akan lebih berhasil. Otak kita sangat sederhana saat menafsirkan perubahan fisik yang terjadi di tubuh. Saat kaki gemetar di jembatan tinggi, otak mengira rasa takut itu sebagai debaran cinta. Eksperimen membuktikan pria di jembatan tinggi yang goyang bereaksi sangat berbeda.
Pria di jembatan goyah lebih mungkin menelepon wanita dibanding mereka di jembatan stabil. Mereka salah mengira rasa takut akan maut sebagai emosi cinta yang sangat menggairahkan. Bagi Uni yang memimpikan takdir romantis, analisis ini mungkin terdengar agak kejam. 80% ketertarikan kuat hanyalah kesalahan fisik akibat situasi tertentu. Di balik takdir cinta banyak pasangan, selalu ada faktor lingkungan yang tersembunyi. Cuaca panas, kafein berlebih, atau kelelahan seringkali menyamar sebagai cinta sejati. Haruskah Uni selamanya terjebak trik otak ini dan mengulang hubungan yang rapuh? Inilah krisis hubungan, percikan akibat kesalahpahaman akan memudar sangat cepat. Saat gairah mereda, pasangan akan terasa seperti orang asing dan perpisahan pun tiba. Dulu ada percikan, tapi mengapa kini terasa hampa? Uni mulai menyalahkan dirinya. Padahal ini bukan salah Uni, tapi fenomena alami saat sihir otak mulai menghilang. Cinta terasa singkat karena kita hanya fokus pada gejala, bukan hati yang sesungguhnya. Wawasan sejati dimulai saat kau menyadari adanya kesalahpahaman dalam pikiranmu. Saat sadar otak bisa menipu, kita bisa memegang kembali kendali atas emosi kita. Saat jantung berdebar menatap rekan senior, Uni harus berhenti sejenak untuk berlatih. Apa aku sesak napas karena orang ini? Ataukah karena aku baru saja berlari tadi? Pertanyaan ini bukan perusak romansa, tapi perisai pelindung hatimu yang berharga. Debaran kecil yang tersisa setelah gelembung emosi hilang adalah ikatan yang sejati. Mari kita lihat langkah pelatihan yang bisa Uni dan kau lakukan mulai hari ini. Langkah pertama, mulailah tinjauan rasional untuk melacak sumber emosi yang nyata. Jika merasa tertarik pada seseorang, ingatlah kondisimu dalam 30 menit terakhir. Apa kau baru minum kopi kuat? Atau kau sedang sangat tegang akibat urusan pekerjaan? Jika kau masih memikirkannya setelah faktor luar hilang, barulah kau boleh melangkah. Langkah kedua, atur lokasi secara strategis untuk memenangkan hati orang yang kau suka. Jika ingin dekat dengan seseorang, pilihlah tempat yang dinamis daripada yang statis. Lari pagi bersama atau naik wahana ekstrim di taman hiburan adalah cara yang hebat. Gunakan kesalahpahaman gairah fisik bersama sebagai pemicu awal hubungan kalian. Langkah ketiga, buatlah jarak sejenak untuk menghilangkan gelembung emosi yang semu. Bicaralah dengan orang itu di lingkungan biasa setidaknya dalam 3 kali pertemuan. Isilah waktu dengan obrolan di taman biasa tanpa adanya elemen rangsangan apapun. Jika tetap menyenangkan tanpa bantuan suasana, itulah bukti cinta kalian sangat solid. Langkah keempat, tulis buku harian untuk mencatat kondisi emosimu secara objektif. Jangan hanya tulis kau menyukainya, catat perubahan fisik apa yang terjadi saat itu. Tulis detail seperti jantung berdebar karena naik tangga saat ia menyapamu tadi. Dengan mencatat, kau bisa melihat hatimu dengan jernih tanpa terbawa arus emosi. Uni tak lagi tertipu debaran di lift saat berangkat kerja seperti yang sudah-sudah. Ia kini jadi pribadi dewasa yang berterima kasih dengan senyuman yang sangat santai. Lewat obrolan singkat soal payung di hari hujan, Uni memulai hubungan yang nyata. Berbekal psikologi, Uni kini bisa membedakan sensasi palsu dan debaran asli dari hati. Semuanya, emosi cinta terkadang dimulai dari trik nakal yang dimainkan oleh otak kita. Namun, mengubah awal yang semu menjadi kenyataan indah
adalah pilihan bijak kalian. Jika jantungmu berdebar hari ini, carilah akar sebenarnya dari getaran yang kau rasa. Di lubuk hati terdalam, ketulusan yang jauh lebih berharga dari ilusi sudah menantimu. Terkadang melihat hati dengan logika adalah cara terbaik untuk mencintai dengan tulus. Takdir sejati muncul saat kau mampu mengelola emosi, bukan hanya hanyut di dalamnya. Kebingungan Uni sebelumnya adalah proses berharga untuk belajar cara mencintai. Saat kau berhasil melompati jebakan otak, romansamu akan berevolusi ke tingkat tinggi. Tetaplah waspada agar kau tak membuang waktu akibat tertipu oleh reaksi fisik belaka. Cinta dilakukan dengan hati, tapi melindungi hati dilakukan oleh logika yang cerdas. Saya harap kau semua lolos dari trik otak dan segera bertemu dengan takdir sejatimu. Coba ingat momen pertama saat kau memulai hubungan dengan pasanganmu yang sekarang. Apa kau curiga debaran saat itu hanyalah ilusi cerdik yang dibuat oleh otakmu sendiri? Tak apa, meski dimulai dari kesalahpahaman, perasaanmu padanya kini adalah nyata. Yang terpenting adalah caramu menjaga emosi itu, bukan sekadar alasan mulainya saja. Psikologi bukan untuk membuatmu dingin, tapi membantumu mencintai lebih mendalam. Saya harap kisah Uni hari ini memberi getaran kecil dan wawasan baru bagi hatimu. Semoga debaranmu menjadi berkah yang abadi, bukan sekadar fata morgana sesaat saja. Saya akan selalu menemanimu dalam mencari ketenangan dan cinta sejati. Terima kasih.